jalla wa mardati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah yang masih memberikan kepada kita nikmat istiqamah untuk senantiasa taat di dalam kebaikan, untuk senantiasa taat, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu berada di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meneruskan kembali kajian kita sebagaimana di minggu yang lalu dijelaskan bahwasanya man tahawana bis shalah ma'al jamaah kibatullah ta'ala bi isnata asyarata baliyah. Barang siapa yang mengentengkan waktu salat, menganggap remeh dengan waktu salat, dengan salatnya, salat jamaah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan hukuman dengan 12 hukuman. 3 diantaranya minggu yang lalu sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Kita ulangi hukuman yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan bagi orang yang mereka menganggap remeh dengan salatnya, terutama salat jamaah. 3 hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan di dunia. Yang mana hukuman di dunia ini Allah akan angkat keberkahan rezekinya, keberkahan kehidupannya, keberkahan pekerjaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan angkat daripada wajahnya cahaya kesolehan. Dan yang terakhir, akan senantiasa orang-orang mukmin itu cenderung ketika melihat orang ini akan menaruh rasa curiga, dibenci. Ini telah kita pelajari. Kemudian masuk kepada Allah Subhanahu, hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala, ukubah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang mengentengkan salat, yaitu di saat menghadapi sakaratul maut. Wa amal lati indal maut, tatkala ini orang memasuki fase sakaratul maut, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghukum fal ula yaqbidur atshan walau syarba ma'al anhar. Nih, orang yang mendampingi waktu salat, lihat deh, saat-saat sakaratul mautnya, menghadapi sakitnya sakaratul maut dalam keadaan haus, dalam keadaan dahaga, sampai disebutkan walaupun ini orang minum air sebanyak lautan, maka tidak akan hilang rasa hausnya. Bagi orang yang entengin waktu sholat, bukan meninggalkan, bukan tarakas, tapi tahawan, mengentengkan, menganggap remeh waktu sholat, bukan meninggalkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan saat sakaratul mautnya, menghadapi sakaratul mautnya dalam keadaan haus, dahaga yang luar biasa. Sampai disebutkan ini minum, walaupun dia minum sebanyak lautan, ini hausnya tidak akan hilang. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua saat sakaratul maut, menghadapi sakaratul maut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wasaniyah, dan hukuman yang kedua, yashtaddu alaihi naz'aruh, diberikan rasa sakit, sangat sakit, dan dipersulit dalam keadaan menghadapi sakaratul maut. Ingat ya, sebuah riwayat menceritakan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakaratul maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menghadapi sakaratul maut, ini Nabi mengadu kesakitan kepada malaikat Jibril. Kata Nabi, ya Jibril, kalau bahasa kitanya, ya Jibril, betapa sakitnya ini sakaratul maut ini yang aku hadapi. Kata malaikat, ya Rasulullah, inilah cabutan nyawa yang paling terkasih sayang, terlembut, penuh dengan kecintaan.
Allah nggak mungkin nyakitin. Ini Rasulullah, kekasihnya Allah. Bayangkan kekasihnya Allah yang Allah cintai, saat menghadapi sakaratul maut, Nabi SAW mengatakan sakit sekali rasa sakaratul maut ini. Ini Nabi Muhammad merasakan sakit. Lantas ini dibuktikan kasih sayangnya Nabi ini sama kita ya. Cintanya Rasulullah sama umatnya sampai ngomongin begini. Bagaimana nanti keadaan umatku saat menghadapi sakaratul maut sesakit ini? Lebih lagi ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, kalau begitu pintakan kepada Allah agar aku, kata Nabi, yang menanggung rasa sakit seluruh umatku, biar aku yang menanggungnya. Nabi Muhammad SAW. Ini pemimpin yang hebat. Bayangkan rasa sakaratul maut, Nabi mau nanggung sakit umat saat menghadapi sakaratul maut, Nabi yang mau nanggung ini sakitnya. Ini seorang pemimpin yang begitu. Kita pemimpin ada yang begitu nggak kira-kira? Masyarakat lapar deh, lockdown deh. Ya, ada yang peduli. Ini seorang pemimpin yang begini. Sallallahu alaihi wasallam, yang mau merasakan sakit umatnya ada sakaratul maut. Makanya lihat ya, orang-orang yang banyak menyentingkan waktu sholat ya, saat sakaratul maut. Nauzubillah, ada kita sempat ya di kampung-kampung ya. Kalau di kampung-kampung itu Bu, orang perempuan tuh masih pakai apa tuh namanya? Susuk biar kelihatan mempesona, biar kelihatan orang itu ada daya tariknya, didemenin orang, kayak begitu. Atau kalau laki-laki biasa pakai ilmu anti bacok, ada anti bacok begitu. Preman-preman biasanya hidup di pasar, hidupnya ya itu di pasar pakai ilmu anti bacok. Kuat, orang-orang pada takut sama dia, tunduk. Takutnya sama siapa? Sama Allah udah gak takut. Dia jalanin maksiat, tinggalin sholat, Allah udah gak takut. Apalagi sama orang. Takutnya sama siapa? Sama bininya. Takutnya sama bininya. Dia disuruh pulang, dia pulang. Terus gak takut sama bini. Nah ini begini orang pasang kekuatan kebal kayak begitu. Lihat orang-orang yang pasang-pasang begitu, ilmu-ilmu begitu, biasanya di kampung-kampung. Ini saat sakaratul mautnya dipersulit. Kenapa? Ada ilmu-ilmu hitam. Kita pernah dihadapkan kisahnya, cerita. Insya Allah mudah-mudahan orangnya sudah masuk surga jannah. Terkenal di daerah kita tuh Taman Sari, ada preman kuat. Dia cerita sama kita tuh ngambil ilmu Banten, sempat di Kalimantan, sempat di daerah mana-mana untuk ngambil ilmu kuat kayak begitu. Karena memang hidupnya di kehidupan preman, ya. Memang terkenal punya orang kuat, punya kekuatan. Masya Allah, sebelum akhir hayatnya, alhamdulillah saya yang mensolati beliau. Mudah-mudahan Allah ampunin dosanya. Ini subhanallah, dia ngambil ilmu di mana-mana, ilmu kuat, ilmu preman. Tapi takluknya, kalahnya, ini kekuatan, ini tekbal, kekuatan tubuhnya, anti gores, anti sentuh, anti batek, anti apa kekuatannya? Lewat apa? Dengan apa? Dengan Ratibul Aqtas. Dibacakan Ratibul Aqtas, lantas ini dia cerita. Dibacakan Ratibul Aqtas, kemudian daripada bagian tubuhnya keluar paku. Keluar. Kalahnya dengan apa? Dengan Ratibul Aqtas. Kalau kita sering jawabkan ini Ratibul Aqtas bagus nasihatnya. Dibaca setelah menjelang maghrib, setelah maghrib sampai isya dibaca Ratibul Aqtas. Bagus ini untuk rezeki, untuk pelindung kayak ini. Maka subhanallah, jadi kayak begitu yang dia belajar berapa lamanya gitu, kalahnya dengan bacaan kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada kalimat Allah yang itu ya. Jadi orang yang mengentengkan waktu sholat ketika menghadapi ajalnya, sakaratul mautnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan rasa sakit yang luar biasa lebih lagi.
Jangan kita kalau membayangkan Rasulullah aja nih, Habibullah, kekasihnya Allah, sakitnya luar biasa menghadapi sakaratul maut. Bagaimana kita yang sholatnya belang bentong, sholatnya pas lagi ada hajat, pas lagi sedih, rajin sholatnya awal waktu, ingat Allah. Wah, gak tahu dikasih kesenangan, sholatnya gak taunya digeserin di waktunya. Yang biasa zuhurnya jam 12 jadi jam 1, jam 2 ya. Itulah manusia ya kadang-kadang. Maka dijadikan sudah dikasih gambaran sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasal isyarat yang ketiga, yukhafu alaihi min zawalil iman na'udzubillah ta'ala. Ini yang paling kita khawatirkan, yang paling kita takutkan apa? Orang yang senantiasa menggampangkan, mengentengkan waktu sholat, dikhawatirkan mati meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah, hilang imannya di hati, hilang iman di hati. Kita rajin sholatnya, tapi ngentengin waktu sholatnya dia begitu. Nah ini dikhawatirkan hilang iman tatkala dia menghadapi sakaratul maut. Orang yang nggak bawa iman masuk apa tuh tempatnya? Masuk neraka. Masuk neraka orang yang nggak bawa iman menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sahabat ketika mau dihukum, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala mau dihukum mati, dia gembira, dia senang. Katanya, sebelum saya dihukum mati, izinkan saya melaksanakan sholat 2 rakaat dulu. Setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, dia minta tubuhnya dibersihkan dulu, dicukur rambutnya. Kenapa? Ini orang melihat dia. Kenapa? Ente ini mau mati, mau dihukum mati, kok nggak ada rasa takut? Bagaimana saya mau takut? Saya akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang saya inginkan. Maka seorang yang beriman itu nggak takut kematian. Orang yang benar-benar dia di dalam hatinya hanya Allah, Rasulullah, nggak takut ngadepin mati. Biasanya orang yang belum siap itu takut dengan kematian. Ayo kata pemerintah nih, balik lagi pemerintah, ayo jaga takut mati nanti kena virus corona, ya harus waspada bagus. Jangan terlalu takut ya. Dulu waktu kita masih di pondok nih, di pondok ada berapa tahun gitu pulang, masih di pondok di Palembang. Itu kalau udah masuk Ramadan ini nggak tahu hati itu seneng banget. Kenapa? Kalau udah masuk Ramadan hati ini seneng. Karena setelah hampir 20 hari Ramadan itu santri dipulang-pulangin ke kampung halamannya, pulang ke rumah. Itu dari awal masuk Ramadan hati itu udah seneng, udah kecium masakan umi, masakan orang tua, udah kegambar tuh hari-hari itu. Ya Allah nanti bakal di rumah, senang banget. Nah kita gambarin para ulama itu ketika dia menceritakan tentang surga, dia kangen sama Allah, dia rindu sama Allah, pengen cepat ketemu dengan Allah, nggak takut dengan kematian. Karena apa? Sudah siap dengan kematian, sudah siap dengan amal yang bakal dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan jangan sia-sia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang di dalam surat Al-Asr, innal insana wal asri innal insana la fi khusr. Ini kalimatnya kalimat taukid. Sesungguhnya benar-benar manusia, ada lam di situ. Lam itu bukan menandakan lam tidak ya, tapi taukid, menandakan betul-betul. La fi usrin la syadid, betul-betul pedas, betul kejam hukuman Allah. Ini la fi usrin. Kalau fi bahasa Arabnya itu artinya di dalam atau di. La fi usrin, benar-benar di dalam kerugian. Allah menyebutkan 2 kalimat taukid. Innal insan, sesungguhnya manusia benar-benar, lafi, betul-betul di dalam husrin. Kalau bahasa tafsir, kalau ada kalimat rin, ya,
seperti tanwin begitu, ya, itu beraneka ragam maknanya. La fi usrin, beragam-ragam kerugian. Kalimatnya la fi itu di dalam. Kalau biasanya yang di dalam itu kelihatan nggak? Ada orang di dalam rumah kelihatan nggak? Ada handphone di dalam kantong kelihatan nggak? Enggak. Sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Di dalam berarti di dalam kerugiannya kelihatan nggak? Berarti enggak kelihatan. Lantas kerugian yang seperti apa? Balik lagi dengan Allah bersumpah dengan kalimat apa? Wal asri, demi masa. Jadi orang itu banyak yang rugi dan tertipu di dalam waktunya. Sebenarnya kalau kita bahas tafsir itu senangnya begitu. Per kalimat, per huruf itu ada makna. Kalau kita lihat terjemah kan begitu aja ya. Tapi per huruf itu kalau tafsir ada maknanya. Sesungguhnya manusia benar-benar di dalam. Kalau di dalam nggak kelihatan kerugian, macam-macam beraneka ragam kerugian. Bukan cuma ruginya, bukan cuma satu, tapi macam-macam beraneka ragam kerugian. Dan kerugian itu tidak terlihat. Waktu kelihatan, ada yang bisa melihat waktu. Nah, kesempatan waktu nggak kelihatan. Yang ada hanya kerugian. Nah, ini manusia ini dalam kerugian. Kerugian apa? Kerugian waktu. Waktu ini kita rugi ini. Coba kita bayangkan. Habis subuh, mungkin ibu-ibu masak, atau ibu-ibu belanja, atau nyuci piring, atau nyuci baju. Sebetulnya itu dalam sesuatu yang mubah. Nyuci baju mubah, nyuci piring mubah. Ya. Rugi nggak sebetulnya? Kita aja melakukan sesuatu yang mubah ini rugi nggak dengan waktu kita? Rugi. Kecuali kita pakai ibadah, rugi. Terus gimana dong? Ibu pengen nih sesuatu yang mubah jadi ibadah, niatin bu. Habis ini ngapain bu? Nyuci. Nyuci pakai niat nggak bu? Hah? Niat apa? Niat nyuci. Nyuci niatnya nyuci. Ayo kita ganti. Nyuci bukan cuma niat nyuci. Ada satu di dalam satu kitab disebutkan idza ghasalat imra'ah siyaba zawjiha kataballahu laha alfa hasanah wa ghufira alfa ifatah atau kama qala. Iza ghassalat imra'ah, apabila seorang istri mencucikan pakaian suaminya, maka Allah tuliskan 1000 kebaikan dan dihapuskan 2000 kesalahan. Masya Allah, nyuci baju doang nih bu. Cuma gara-gara nyuci baju. Tapi diniatin dong. Nyuci bajunya buat apa? Nih, ini ada pakaian suami nih bu. Ayo suami nanti kalau dari sini ajarin mah kalau nyuci diniatin. Niat apa? Jangan cuma niat nyuci. Niatkan ketika nyuci khidmah sama suami, taat sama suami, cinta sama suami. Maka ketika dia nyuci karena cinta, nyuci karena khidmah, nyuci karena taat sama suami, Allah berikan 1000 kebaikan, dihapuskan 2000 kesalahan. Untung gak tuh? Padahal mubah, padahal sesuatu yang mubah. Tapi kalau diniatkan jadi ibadah kan? Jadi ibadah. Jadi ibadah. Apapun itu. Laki-laki mau kerja, cuman hanya mencari dunia saja, mubah. Tapi kalau diniatkan, nah kita bertanya nih, adabnya. Bu, kalau keluar rumah itu keluar rumah, melangkah kakinya kanan apa kiri? Apa dua-duanya loncat? Hah? Itu berapa? Kanan. Apa loncat nih? Awas aja. Loncat kalau lagi kasih uang belanjanya kurang ya. Jadi adabnya di dalam kitab akhlak yang kiri dulu. Kenapa kok yang kiri? Karena ketika kita mau melakukan sesuatu yang kurang baik, itu yang kiri. Masuk kamar mandi? Kanan kiri? Masuk masjid? Kanan.
keluar dari rumah? Kiri, kaki kiri. Kenapa Habib kok kaki kiri mau keluar rumah? Ya, karena di luar rumah itu banyak kemaksiatan. Kamar mandi itu tempat kotor. Kenapa? Tempat najis, tempat buang air, tempat buang kotoran. Maka kita lakukan dengan kaki yang kiri. Sunnah. Keluar rumah dengan kaki yang kiri. Masuk masjid. Baca doa nggak? Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dari aja. Gak usah panjang-panjang. Ibu-ibu udah susah ngapal nih. Yang dipikir kreditan, utang, baju, lebaran. Gue. Jangan deh, jangan. Itu aja sunnah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Masuk rumah. Kaki kanan. Kalau mau di dalam rumah itu harmonis ya, rumah tangganya, anak, ibu, orang tua, suami, ya, disebutkan ketika masuk ke rumah biasakan baca ayat kursi. Baca ayat kursi, romantis nih, harmonis nih. Usahain bu, kalau pulang ngaji, bapak pulang dari masjid masuk rumah baca ayat kursi. Tak tahu-tahu istri pengen nyuapin makan. Jangan puasa, ya, agar yang diajarkan sunnah-sunnah, kayak ilmu semua. Ya. Jadi manusia itu sesungguhnya dalam keadaan merugi kalau kita nggak melakukan semuanya pakai ibadah. Kayak apa namanya? Minum, makan sesuatu yang mubah asal hukumnya. Tapi kalau minum, makan pakai bismillah, itu jadi ibadah. Ya mulai dari sekarang ibu-ibu yang nyuci baju, ya, yang nyuci baju mulai dari sekarang. Oh kata tadi kita dengar ceramah nih, kalau nyuci baju pahalanya 1000 kebaikan nih. Niatin lah nyuci baju karena cinta sama suami, pengen taat suami, nyenengin suami. Masak berapa jam bu? Lamanya kalau masak 1 jam ada, kurang lebihnya 1 jam. Dari masak itu baca istighfar. Emang istighfar nggak bisa sambil masak, apalagi puasa kan yang nyicip makanan ya? Enggak ya? Baca sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Ibu kalau baca istighfar itu setengah jam atau 40 menit, 45 menit, insya Allah udah 1000 istighfar itu kita baca. 1000 istighfar udah dapat. Tuh selama masak aja kita udah dapat pahala. Banyak yang kita lakukan. Kita lagi kerja, bawa mobil aja baca istighfar, masih bisa baca istighfar sambil jalan dari sini ke rumah, baca istighfar, banyakin sholawat, manfaatin waktu. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi di dalam waktu. Orang-orang yang merugi di dalam waktu itu terutama dalam bagian sholat. Awalu ma yuhasabul 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Orang yang akan pertama ditanyakan tentang masalah sholatnya. Perhatikan sholat anak-anak kita juga. Perhatikan sholat anak-anak kita juga. Jangan sampai ibadah kita kepada Allah bagus, suaminya bagus ibadahnya, ibunya rajin pengajian, bagus sholatnya, anaknya nggak diperhatikan. Jangan sampai. Perhatikan pendidikan anak, tarbiyah anak. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah anak-anak kalian, keluarga kalian daripada panasnya api neraka. Ada ulama ditanya, ya Syekh, saya melihat anak-anakmu semuanya jadi orang besar, jadi ulama, jadi orang baik. Apa rahasianya? Ini Syekh balik tanya. Kata Syekh tersebut kepada si penanya, ngomong gini, engkau berapa kali setiap hari mendoakan anakmu? Kalau saya sih, ibu-ibu berapa kali? 5 ya? 5. Kalau lagi dapat halangan nggak ada ya. Nah, bapak-bapak 5 insya Allah setiap habis sholat aja doain ya. Itu udah bagus, alhamdulillah. Doain. Nah, ini Syekh balik bertanya, berapa kali engkau mendoakan kepada anakmu? 5 kali. Kapan saja waktunya habis sholat? Ini kata Syekh tersebut, dia bilang, saya, anak-anak saya menjadi orang besar, menjadi ulama
Semuanya ini berkat doa saya. Saya ngedoain anak enggak cuma 5 kali dalam sehari. Setiap mata ini memandang anak saya doakan anak saya. Lagi tidur saya doakan. Bacakan alam nasyar Rasul. Wah, ini anak bandel nih. Anak bandel, anak kita nunggu. Jadi bukan bandel ya, kalimat aktif. Nah, ini anak aktif nih. Masya Allah. Ayo ambil dadanya, pegang dadanya. Bacakan alam nasyar Rasul. Bacakan. Doa orang tua tuh udah paling mujarab deh. Apalagi doa ibu. Doa ibu tuh udah paling mantep, tembus ke langit. Doa ibu sama anaknya nih. Anak bandel dikit, lu dikata anak setan, anak apa? Nauzubillah min dzalik, jangan ya. Ya, bacakan ini. Alam nasyurah wa sadraka wa wada'na kirina. Kasih minum, ya. Kasih minum ibu yang doakan ini anak biar jadi orang baik. Tahu Imam Sudais, Imam Masjid, Imam Sudais yang bacaannya Masya Allah. Ini kita dapat cerita satu waktu. Namanya anak-anak bu, ada nakalnya, aktif, ada nakalnya. Tapi waktu ibunya ini ngarahin Imam Sudais, saking nakalnya mungkin gak kuat dipanggil di Imam Sudais. Kemudian ini ibunya nggak mau mengeluarkan kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat jelek, karena tahu doanya ibu diijabah. Dia bilang ibunya begini, ya Sudais, saya doakan engkau kelak suatu saat, suatu hari engkau bakal menjadi imam besar. Lagi bandel anaknya didoain jadi imam besar. Imam Sudais, ya cerita begitu. Ini doa orang tua, ya bu ya. Nah, jadi kata ini Syekh berkata begini, saya setiap kali melihat anak saya doakan, lagi tidur saya doakan, lagi main saya doakan, lagi makan saya doakan. Ayo pagi makan nyuapin hatta lagi makan, doakan. Ayo bismillah dulu, baca bismillah aja, dari sedikit mungkin baca bismillah. Bagaimana bismillah bacakan? Ibu pun ketika menyuapinya baca sholawat. Jadi ini hati anak kita tuh apa? Hatinya penuh dengan cahaya, ingat kepada Allah, gampang diatur, soleh-soleh. Ya begini, karena asupan-asupan yang bagus, asupan-asupan sesuatu yang halal, thayyiban, mubarakan. Ingat ya bu ya, satu suap makanan yang masuk dalam perut, makanan yang haram. Di dalam riwayat disebutkan 40 hari doanya tidak diterima. Yang haram nih, yang haram. Ya, 40 hari doanya tidak diterima. Satu suapan nasi yang haram, 40 hari doanya tidak diterima, tidak dijabah, ibadahnya tidak diterima. Alhamdulillah min dzalik. Maka jaga anak-anak kita daripada makan-makan yang haram. Perhatikan suaminya, memberikan nafkah sama keluarga, semuanya ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua daripada perkara-perkara yang bisa menjadikan su'ul khatimah. Jadi ya, ketika Allah Subhanahu wa taala akan hukum dengan 3 hukuman tatkala menghadapi sakaratul maut bagi orang yang menghentikan waktu salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan ketika saat sakaratul maut, dia menghadapi sakaratul maut dalam keadaan haus yang luar biasa. Kemudian akan diperberat, dipersulit, sakitnya, rasa sakitnya akan ditambah ketika akan dicabut nyawanya. Dan dikhawatirkan orang yang sering menghentikan waktu sholat, dikhawatirkan akan hilang imannya saat sakaratul maut, ya, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Alhamdulillah. Makanya doanya dikatakan ulama, Allahumma khtim bis sa'adati ajalana. Ya Allah, jadikanlah di akhir umurku ini kebaikan, keberuntungan. Jadi minta sama Allah kayak begitu. Husnul khatimah. Karena ini penghujung ya, kemenangan kita, meninggal dalam keadaan husnul khatimah indal maut, gitu yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita semua ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dan akhir umur kita dalam keadaan husnul khatimah, sedang ibadah, sedang sujud, sedang membaca Al-Qur'an, sedang zikir,
dan akhir kalimat yang kita sebutkan hanya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, kita bacakan surat Al-Fatihah. Umumnya untuk semua keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga dari semua bahaya, musibah, wabah, penyakit semuanya, dan khususnya untuk kita dan keluarga kita Allah jaga semuanya. Dan kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita Allah kabulkan, hajat-hajat kita dan keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bijahil Fatihah, bisiril Fatihah, karamatil Fatihah, awwalil Fatihah. Allahumma sallimna wa sallimna ma'ana wa ahlana wa hafazna wa hafazna ma'ana wa ahlana wa liqbal maqasidana wa qdi hajatina al-hadirin. Kita sebutkan sebelum kita tutup pengajian ini hajat kita, keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. وعلى كل نية صالح في خير ولطف وعسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم. ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.